lahir dari cabang bulu tangkis dari pasangan ganda putri Grecia Poli dan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel Mama Mia Yuk Belajar Bersama. Kali ini kita akan belajar tentang teks berita, materi bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali informasi yang datang kepada kita ya. Tentunya informasi tersebut adalah informasi dari berbagai media ataupun dari berbagai sumber informasi tentunya. Membludaknya informasi pada era digitalisasi ini membuat kita harus pandai-pandai memilih informasi yang tentunya terpercaya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu berita, kemudian jenis-jenis berita, dan bagaimana ciri ataupun tujuan dari berita itu sendiri. Nah, sahabat belajar, barangkali Anda baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengikuti terus pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 8 hanya di Mama Mia Channel dengan cara menekan tombol subscribe dan membunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentunya dari Mama Mia Channel. Yuk sahabat belajar dimanapun Anda berada, kita ikuti pembelajaran berikut ini. Berita adalah kabar, cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Sedangkan teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh orang banyak. Nah, sahabat belajar, sekarang kita sudah tahu ya apa itu teks berita. Kemudian kita akan mengetahui fungsi dari berita itu sendiri. Yang pertama adalah fungsi informatif atau informasi untuk mendapatkan informasi dari berbagai hal dan berbagai bidang di sekitar kita maupun di seluruh dunia. Nah, tentunya ketika kita sudah banyak mendapatkan informasi berbagai hal, berbagai bidang, wawasan kita pun akan bertambah. Nah, ini sesuai dengan fungsi yang kedua, yaitu menambah wawasan. Fungsi yang ketiga adalah sebagai pembelajaran hidup. Nah, dari berita-berita yang ada yang sudah kita terima, diharapkan kan pembelajaran hidup dari apa yang telah diberitakan dari berbagai hal. Misalnya, dari bencana alam, kemudian dari kriminalitas, sehingga kita dapat memperoleh ataupun mendapatkan pemahaman maupun pembelajaran dari berita tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah ciri-ciri dari berita. Adapun ciri-ciri dari berita itu adalah yang pertama adalah faktual, bahwa berita yang beredar atau yang disajikan adalah sesuatu yang bisa dipercaya ataupun dipertanggungjawabkan keasliannya. Kemudian fungsi yang kedua adalah aktual, yaitu berita yang disajikan adalah informasi yang baru ataupun informasi terkini. Ciri yang ketiga adalah berita itu harus unik dan menarik. Fungsi yang keempat adalah seimbang atau netral. Dalam hal ini, reporter atau pemberita ini tidak melibatkan unsur pribadi dalam pemberitaannya tersebut. Kemudian, fungsi selanjutnya adalah sistematis atau terstruktur. Nah, ini tentunya ada sesuatu yang wajib yang perlu disampaikan di sana, yaitu dengan rumusan ataupun struktur berita itu sendiri mengandung 5W plus 1H atau biasa disebut dengan adik Simba akronimnya. Kemudian ciri yang berikutnya komunikatif dan mudah dipahami, sehingga khalayak yang mendengar ataupun yang membaca berita tersebut tidak menimbulkan ambiguitas dalam pemberitaannya. Selanjutnya adalah objektif serta apa adanya. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari sebuah berita. Nah, sahabat belajar dimanapun Anda berada, kita tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis berita. Adapun jenis-jenis berita ini terbagi menjadi 5 bagian. Jenis berita yang pertama ini adalah straight news atau berita langsung. Yuk kita ikuti contohnya sebagai berikut.
Anissa Pagi dalam Live Report Indonesia Morning Show, dan pagi ini saya sudah berada di kawasan Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur, di mana sejak Senin malam kemarin hujan terus mengguyur kawasan ini menyebabkan tinggi air di pemukiman warga kembali naik. Jenis berita yang kedua adalah deep news atau berita yang mendalam. Contohnya sebagai berikut. Penyebaran corona sejak 16 Maret lalu, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pembatalan ujian nasional tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Jenis berita yang ketiga adalah investigation news atau berita penyelidikan. Contohnya sebagai berikut. Sop ayam dan pepes ikan adalah salah satu makanan yang banyak digemari masyarakat. Menu makanan ini juga umum tersedia mulai dari restoran besar hingga warung-warung makan. Rasanya yang lezat dan harganya yang cukup terjangkau membuat makanan ini menjadi semakin populer. Namun apa jadinya jika makanan yang Anda santap terbuat dari limbah sampah yang nyatanya tidak layak untuk dikonsumsi? Kami tim reportase investigasi mencoba untuk menelusurinya. Nah, yang keempat adalah interpretative news atau berita tentang pendapat penulis terhadap suatu peristiwa. Contohnya sebagai berikut. Di jangka panjang, dan apakah langkah ini mampu mencegah kriminalisasi yang ditimbulkan oleh pasal multitafsir di undang-undang tersebut? Kita akan membahasnya bersama Henry Subiakto, staf ahli bidang hukum Kemenkominfo, dan Ika Ningtyas, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SafeNet. Yang terakhir atau yang kelima adalah opinion news atau berita opini. Kita saksikan contohnya sebagai berikut. Nah, sahabat belajar dimanapun Anda berada, kita sudah mengetahui ciri-ciri berita, jenis berita, dan sekarang yang berikutnya adalah unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ini dikenal dengan istilah 5W+1. Unsur berita ini juga dikenal dengan istilah adik Simba. Apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Nah, kita akan lihat contohnya sebagai berikut. Perhatikan berita berikut ini. Disparekraf DKI akan segel tempat usaha pariwisata yang gelar perayaan Tahun Baru 2021. Setelah Anda membaca berikut ini, maka dapat dianalisis dengan menggunakan 5W+1H, yakni yang pertama, apa yang diberitakan pada berita tersebut, yakni pelanggaran perayaan Tahun Baru, di mana lokasi kejadian, yakni di Provinsi DKI Jakarta. Kapan himbauan tersebut diberlakukan, yakni tahun 2021. Siapakah yang memberikan maklumat tersebut, yakni Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi. Berikutnya, mengapa kebijakan tersebut dilakukan? Karena untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru. Yang terakhir, bagaimana upaya yang dilakukan untuk pencegahan kerumunan? Itu jawabannya adalah mengadakan perayaan secara virtual. Sahabat belajar dimanapun Anda berada, kita sudah mengetahui tentang berita dari struktur, jenis, beserta ciri-cirinya. Di penghujung pembelajaran ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana menganalisis sebuah berita untuk berlatih pembelajaran di rumah. Dan tentunya nanti bisa dikonsultasikan ataupun dikomunikasikan dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan ataupun guru pembelajaran bahasa Indonesia yang bersangkutan untuk mengetahui lebih jauh apa itu seputar berita. Sahabat belajar dimanapun Anda berada, di penghujung pertemuan kita kali ini, yuk kita sama-sama berlatih dalam menganalisis ataupun mengenali sebuah berita yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu, yuk kita simak latihan berikut ini. Latihan 1. Carilah sebuah berita baik di koran maupun berita di televisi, kemudian analisislah dengan menggunakan 5W+1H. Jawaban dapat kalian unggah di Google Classroom Bahasa Indonesia yang tersedia. Selamat mengerjakan.
Latihan 2. Carilah sebuah berita baik di koran maupun di internet, kemudian buatlah video pembacaan berita tersebut. Silakan kalian unggah video tersebut di akun YouTube kalian. Pengumpulan tugas dapat dilakukan dengan cara mengirimkan link di YouTube tempat kalian mengunggah video tersebut. Selamat mengerjakan. Sahabat belajar dimanapun Anda berada, demikianlah pembelajaran kita hari ini dengan pokok bahasan teks berita Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Dan bagi kalian yang baru saja mampir ke channel ini, jangan lupa untuk mengikuti pembelajaran berikutnya hanya di Momomnya Channel. Yuk belajar bersama. Terima kasih dan sampai jumpa.